Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bihi wa dhulubihi wa bi'asrarihi bidurnamin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya karim. Pasani asyaraha, adapun rukun salat yang ke-12 masih membahas tentang daripada rukun salat. Pasani asyaraha itu qu'udun, duduk lahuma karena tasyahud pas salat. Itu qu'udun, duduk lahuma karena tasyahud was salat. Ai tasyahudi maksudnya karena duduk tasyahud was salati dan membaca sholawat. Wakada, dan itu seperti halnya wujubu qu'ud, wajibnya duduk. Wakada, dan itu seperti halnya wajibnya duduk lissalami, wajib duduk bagi mengerjakan salam. Wasunnah, dan disunahkan apa tawarrukun, duduk tawarruk bihi di dalam qu'udun tasyahudil akhir. Ay fi qu'udit tasyahudil akhiri, maksudnya di dalam duduk tasyahud akhir. Wasunnah, dan disunahkan apa tawarrukun, duduk tawarruk bihi di dalam tasyahud akhir. Ay fi qu'udit tasyahudil akhiri, maksudnya di dalam duduk tasyahud akhir. Wa huwa, adapun tasyahud akhir. Wa huwa, adapun qu'udun tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir itu duduk yaqibuhu, yang mengiring-iringi pada salamun salam. Duduk tasyahud akhir adalah duduk yang setelahnya melakukan salam. Maka fala yatawarruk, maka janganlah duduk bertawarruk, karena duduk tasyahud akhir ini adalah duduk yang setelah baca tasyahud kemudian diiringi dengan salam. Maka fala yatawarruk, maka janganlah duduk tawarruk. Siapa masbukun, makmum masbuk, maka kalau posisi kita sebagai makmum masbuk, ya tidak perlu dengan duduk tawarruk. Bi tasyahudi imamihi, di dalam tasyahud imamnya masbuk, al-akhiri, yang akhir, ya. Jadi kita makmum masbuk, imamnya sedang tasyahud akhir, dengan duduk tawarruk, kita sebagai makmum masbuk tidak perlu duduk tawarruk. Walaman, dan juga tidak bagi orang. Walaman, dan juga tidak bagi orang yasjudu, yang sujud siapa man lisyahwin, karena sujud syahwi. Begitu juga bagi orang yang ingin melaksanakan sujud syahwi pada akhir rakaatnya. Misalkan dia lupa membaca qunut atau lupa membaca tasyahud awal, maka disunahkan baginya melakukan sujud syahwi. Nah, ketika ingin melakukan sujud syahwi, duduk tahiyat akhirnya tidak perlu dengan duduk tawarruk, tetapi duduk tahiyat awal. Wa huwa, adapun ya Allah ya karim qu'udun. Wa huwa, adapun tawarruk, ai qu'udun tawarruk, duduk tahiyat akhir itu kal iftirashi, seperti duduk iftirash. Wa huwa, adapun qu'udun tawarruk atau duduk tawarruk itu kal iftirashi, seperti duduk iftirash. Akan tetapi lakin yukhriju, akan tetapi mengeluarkan siapa musolli. Lakin yukhriju, akan tetapi mengeluarkan siapa musolli yusrahu, pada kaki kirinya musolli, min jihati yumnahu, dari arah kaki kanannya musolli. Min jihati yumnahu, dari arah kaki kanannya musolli. Wa yulsik, dan menempelkan
warikahu pada bokongnya musalli bil ardi dengan bumi, wa yulsiqa dan menempelkan warikahu pada bokongnya musalli bil ardi dengan bumi. Nah, duduk tawarruk sama seperti duduk iftiras, akan tetapi kaki kirinya dikeluarkan ke dalam kaki kanan, kemudian bokongnya ditempelkan ke bumi, duduk tahiyat akhir. Wa yadaihi dan disunahkan meletakkan kedua tangannya musalli. Wa yadaihi dan disunahkan meletakkan kedua tangannya musalli fi qu'udi tasyahudaihi, di dalam duduk dua tasyahudnya musalli, ay tasyahudul awal wa tasyahudul akhir. Fi qu'udi tasyahudaihi, di dalam duduk dua tasyahudnya musalli, ala tarafi rukbataihi, pada pinggiran ya, dua dengkulnya musalli. Jadi meletakkan kedua tangannya pada torof daripada rukbataihi. Gambarannya bagaimana? Bihaitsu tusamitu, dengan gambaran mencocoki atau meluruskan pada taraf. Bihaitsu tusamituhu, dengan gambaran meluruskan pada taraf, ay tarafu rukbataihi, apa ru'usul asabi, ujung driji-drijinya musalli. Jadi ujung driji dengan taraful rukbah sama ya, tidak melebihi atau tidak kurang. Ini cara kita meletakkan tangan di dalam duduk baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nasyiran, hale melebarkan atau membuka musalli asabi'a israhu, pada driji-driji tangan kirinya musalli. Nasyiran, hale membuka musalli asabi'a yusrahu, pada driji-driji tangan kirinya musalli. Ma'adhammin, beserta mengumpulkan, laha pada asabi, qabidan dan menggenggamnya musalli, asabi'a pada driji-drijinya musalli, yumnahu asabi'a yumnahu, pada driji-driji tangan kanannya musalli. Qabidan, hale menggenggamkan musalli asabi'a yumnahu, pada driji tangan kanannya musalli, illal musabbahati, kecuali driji telunjuk. Bikasril ba'i, dengan dibaca kasrah ba'nya musabbihah. Illal musabbihati, kecuali driji telunjuk. Wahia, adapun musabbihah itu allati, driji yali yang mengiring-iringi pada allati apa al-ibhamu, jempol, yaitu driji yang mengiring-iringi dengan driji jempol. Fayursilaha, maka melepaskan musalli pada musabbihah. Fayursilaha, maka melepaskan siapa musalli pada musabbihah. Driji lainnya digenggam, driji telunjuk tidak. Wa sunnah, dan disunahkan apa rafuha, mengangkat pada musabbihah. Wa sunnah, dan disunahkan apa rafuha, mengangkat pada musabbihah, ay musabbihati, maksudnya driji telunjuk, ma'a imalatiha, beserta mendoyongkan pada musabbihah ya, qalilan, dengan sedikit ya, didoyongkan sedikit, tidak tegak banget ya. Wa sunnah, dan disunahkan rafuha, mengangkat driji telunjuknya musalli, ay musabbihati ma imalatiha, berserta mendoyongkan sedikit ya, qalilan. Inda hamzati illallah, ketika mengucapkan hamzahnya illallah, jadi asyhadu alla ilaha illallah, lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idamatuhu, dan melanggengkan pada rafu ya, melanggengkan, mengangkat telunjuk, ay rafu, maksudnya mengangkat telunjuk ya, tidak dikembalikan lagi tetapi tetap diangkat. Bala
Yadauha, maka janganlah meletakkan musalli pada musabbihahnya, bal yabqa, akan tetapi menetapkan siapa musalli marfu'atan, hale mengangkat, ilal qiyami, sampai dengan berdiri dalam tasyahud awal, awis salami, atau sampai dengan salam dalam tasyahud akhir. Jadi tetap posisi yang diangkat, tidak perlu dilepaskan ketika asyhadu an la ilaha illallah, sampai dengan berdiri lagi dalam tasyahud awal dan salam dalam tasyahud akhir. Wal afdalu, adapun yang lebih utama itu qabdul ibhami, cara tasyahud atau mengangkat driji ketika tasyahud. Yang afdal bagaimana? Yaitu qabdul ibhami, menggenggam pada jempol, bijanahaiha, bijambiha, di dalam pinggiran dari musabbihah, ya. Taruh di pinggir musabbihah di jempolnya, digenggamkan bijambiha, ya, di sisi telunjuk. Biayallah, dengan gambaran meletakkan yang musalli ra'sal ibhami, pada ujung jempol, inda asfaliha, berada di bawahnya musabbihah, ya. Ini cara yang afdal ketika at-tahiyat, pengangkat tangan, yaitu menggenggam jeriji jempol, kemudian mengiringkan di sisi telunjuk, ya, dan meletakkan ujung daripada jempol tersebut inda asfaliha, berada di bawah telunjuk, ala harfir rohati, pada pinggiran-pinggiran telapak tangan, ya. Kaqaidi salasatin wa khamsina, seperti halnya orang yang menulis atau membentuk hitungan 53, ya, seperti huruf 50, ini 5, ini 3, ini 5, ini 3. Jadi seperti membentuk huruf 53, ini 5, ya. Ini 3. Ya, kalau ini salah satu khamsina, seperti halnya orang yang membentuk atau menulis huruf 50 di salah satu khamsina, 53, ini 5, ini 3. Nah, ini cara yang afdal di dalam mengangkat telunjuk ketika at-tahiyat. Maka walau waktu dan apabila meletakkan musolli al-yumna pada efek-efek yang kanan, ala ghairi rukbati, pada selainnya dengkul atau dekatnya dengkul, yushiru, maka isyarahlah siapa musolli bisa babatiha, dengan telunjuknya musolli, hina idin, ketika qala illallah. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan apa rafuha, mengangkat pada musabbihah kharijas sholati, di luar sholat, inda illallah, ketika mengucapkan illallah. Jadi nggak disunahkan, ya, ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak perlu mengangkat driji tunjuk kita ketika kita berzikir la ilaha illallah. Yang disunahkan itu di dalam sholat. La yusannu rabbuha kharijas sholat inda illallah. Wa sunnah, dan disunahkan apa nadharun, melihat ilaiha, pada musabbihah. Jadi ketika tahiyat disunahkan kita memandang daripada driji telunjuk kita, atau pandangan kita arahkan ke tangan kita. Ai qasrun nadhari, maksudnya membatasi pandangan. Ai qasrun nadhari, maksudnya membatasi pandangan ilal musabbihati, pada telunjuk. Kapan? Hala rafiha, ketika mengangkat musabbihah. Jadi ketika tangan kita mengangkat illallah, pandangan kita pusatkan kepada telunjuk. Walau masturatan,
walaupun adanya musabihah itu yang tertutup, gamis yang panjang. Binahwi kumin dengan semisal baju atau lengan baju. Binahwi kumin dengan semisal lengan baju, tetap disunahkan kita pandang tunjuk kita walaupun tertutup dengan lengan baju. Sama seperti halnya sunnah. Qala berkata Syekhuna guru kami, wasalisa asyara, adapun rukun salat yang ke-13 itu taslimatun ula, salam yang pertama. Wa qalluha, adapun lebih sedikitnya taslimatul ula itu assalamu alaikum, lafaz assalamu alaikum lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa alaikumussalam, lafaz alaikumussalam. Wala yunzi'u, dan tidak mencukupi atau tidak cukup apa salamun alaikum, lafaz salamun alaikum bitangkiri dengan nakirah nya lafaz salam, bitangkiri dengan nakirahnya lafaz salam. Salamun alaikum tidak cukup. Wala salamullahi, dan juga tidak cukup ucapan salamullah atau salami atau lafaz salami alaikum. Bal tabetul, akan tetapi bisa batal apa salatu, salatnya inta amada, apabila menyengaja musolli wa alima, dan mengetahuinya musolli. Jadi mengganti-ganti ucapan assalamualaikum dengan ucapan yang lainnya walaupun muradif fil makna ya, karena memang itu sudah kuarit aturannya seperti itu, diganti dengan lafaz yang lain walaupun muradif fil makna. Dia tahu dan menyengaja, maka sholatnya menjadi batal. Kama seperti keterangan fi syarhil irsyad, di dalam syarah irsyad Syekhuna bagi guru kami Imam Ibnu Hajar. Wa sunnah, dan disunnahkan apa taslimatun, membaca salam saniyatun yang kedua. Wa sunnah, dan disunnahkan apa taslimatun, membaca salam saniyatun yang kedua. Wa in tarokaha, ya, harokatin minimal, kalau nggak mananya ya jangan bengong aja. Wa in tarokaha, walaupun ya, meninggalkan pada taslimatun saniyah, siapa imamuhu, imamnya makmum, tetap kita sebagai makmum disunahkan membaca salam yang kedua walaupun imamnya tidak membaca salam yang kedua. Wa yuharramu, dan diharamkan apa taslimatun saniyah, diharamkan apa taslimatun saniyah in arada, apabila baru datangnya ba'dal ula, setelah taslimatun yang pertama, apa munafin, perkara yang berlawanan atau perkara yang bisa mengarahkan dia keluar dari sholat, ya, munafin. Contohnya kahadasin, seperti hadas. Jadi salam yang kedua ini bisa haram ketika setelah dia mengucapkan salam yang pertama ada munaf atau yang mengarahkan membatalkan sholatnya, yang memalingkan dari ibadah sholat yang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam yang kedua itu dihukumi haram karena dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa walaupun puasa sholat, walaupun sholatnya sah karena dia sudah taslimul ula, keluar dari sholat. Ini contohnya kahadasin, seperti hadas wa khuruji waktu Jum'atin, dan keluarnya waktu sholat Jumat. Wa khuruji waktu Jum'atin, dan keluarnya waktu sholat Jumat. Wa wujudi arin, dan mendapatinya orang yang telanjang, sudorotan, pada aling-aling atau penutup. Orang yang sholatnya ya, dihormati waktu sholat, yaitu dengan sholat telanjang ya. Kemudian ketika dia salam mengulang, dia melihat pakaian yang bisa menutup auratnya, maka salam yang kedua itu haram karena ada munaf ya,
sesuatu yang memalingkan sholatnya. Wa sunnah dan disunahkan apa ayat runa, ya, membarenginya musolli. Ayat runa membarenginya musolli kulan pada masing-masing minat taslimataini dari dua salaman tersebut birahmatillahi dengan lafaz rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullah, ya, sunnah, ya, dibarengi ucapan salam dengan rahmatullah. Ma'aha bersama dengan rahmatullah, maksudnya assalamualaikum warahmatullah. Buna wa barokatihi, bukan lafaz wa barakatuh, tidak lafaz barokatuh. Alal mangkuli menurut kaul yang dipindah fi ghairil janazah, di dalam selain salat janazah, ya, fi ghairil janazah, di dalam selain salat jenazah, lakin ikhtira, tetapi dipilih apa nazmuha sunnahnya wa barakatuh. Walakin ikhtirakan, tetapi dipilih apa nazbuha sunnahnya wa barakatuh li subutiha, karena tetapnya wa barakatuh min iddati turukin, dari riwayat-riwayat yang dihitung, ya. Namun sebagian ulama pendapat mengatakan boleh disunahkan menambahkan wa barakatuh karena memang ada riwayat-riwayat yang menjelaskannya. Wa ma'al iltifatin, dan beserta menoleh ketika salam, bihima di dalam taslimataini, di dalam dua salaman tersebut, ya, dibarengi dengan iltifat, yaitu menoleh, hatta yura, sehingga melihatnya musolli, hatta yura, sehingga bisa dilihat, bukan melihat, hatta yura, sehingga bisa dilihat apa khaddahu, apa khaddahu pipinya musolli, al yumna yang kanan, fil ula di dalam taslim yang pertama, wal aisara dan pipi yang kiri, bisaniyati di dalam tasliman yang kedua. Dengan sekiranya pipinya ini bisa nampak kelihatan orang yang di belakang. Tambahan peringatan, yusannu disunahkan likulin bagi masing-masing minal imami dari imam, wal ma'mumi dan ma'mum, wal munfaridi dan orang yang sholat sendiri. Sunnah hukumnya baik bagi imam, makmum atau orang yang sholat sendiri, apa ayang dia untuk berniat siapapun, minal imami wal ma'mumi wal munfarid, apa ayang dia untuk berniat siapapun as-salama pada ulut salam, alaman atas seseorang, iltafata yang menoleh siapapun, ya, dua youlun, ya, dia ilaihi pada man, salam kepada orang, miman yang dari seseorang, an yaminihi yang berada di sisi kanannya, undun bitaslimatil ula dengan salaman yang pertama. Jadi disunahkan bagi kita yang sholat baik imam, makmum atau orang yang sholat sendiri, ketika salam diniatkan uluk salam pada orang yang ada di sisi kanan kita ketika kita salam yang pertama. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, niatin salam sama orang yang ada di samping kita. Wa an yasarihi, dan juga dari arah kirinya kullun, kullun minal imam wal ma'mum wal munfarid bitaslimati saniyati, dengan salaman yang kedua, ya. Bayaniyahnya dari siapa saja? Min malaikatin, dari para malaikat, wa mu'mini insin, dan orang-orang mukmin dari golongan manusia, wa jinnin, dan golongan jin. Mau ada orang kagak ada orang, kalau kita salam sholat sendirian misalkan, yakin salam dengan makhluk yang ada di sebelah kanan
kita. Salam yang kedua niatin dengan makhluk yang ada di sebelah kiri, baik itu dari golongan malaikat ataupun golongan jin yang beriman kepada Allah. Wa bi ayyatihima, dan dengan salah satunya taslimatai, ya. Dengan kedua salah satu nih dari salam yang pertama atau salam yang kedua. Wa bi ayyatihima, dan dengan salah satunya salimatain saat yang menghendaki siapapun alaman memberikan ulul salam atas orang khalwahu yang ada di belakangnya bu. Nah, kalau orang yang di belakang kita silakan dah niatnya mau salaman yang pertama atau salam yang kedua. Tadi kan kalau salam pertama niatin salaman kita untuk orang yang ada di sebelah kanan. Yang kedua niatin untuk orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau yang di belakang bagaimana? Ya terserah mau pakai salam yang pertama atau pakai salam yang kedua, niatin buat makhluk Allah yang ada di belakang kita. Wa amamahu, dan yang ada di depannya kullun, begitu juga dengan makhluk Allah yang ada di depan kita. Bi ayyatihima, dengan salah satu dari dua salaman tersebut. Wabil ula, adapun niat salam alaman khalfahu wa amamahu. Wabil ula, adapun niat salam atas orang yang ada di belakang dan orang yang ada di depan dengan salaman yang pertama itu afdalu, lebih utama. Wabil ula, di mananya dia menyimpan kalimat wabil ula, dan adapun niat salam kepada orang-orang yang ada di belakang kita dan orang-orang yang ada di depan kita dengan salam yang pertama, khabarnya itu afdalu, lebih utama. Wabil ula, adapun niat salam alaman khalfahu wa amamahu, dengan salaman yang pertama itu afdalu, lebih utama. Wal ma'mumi, dan disunahkan bagi makmum. Wal ma'mumi, dan disunahkan bagi makmum apa ayanwiya, niatnya makmum liraddi, pada menjawab salam alal imami, atas imamnya. Kemudian bagi makmum posisinya bagaimana? Maka disunahkan bagi dia ketika salam niat raddus salam alal imam, menjawab salam pada imamnya. Bi ayyi salamaihi, dengan salah satu dua salamnya makmum. Sya'a, yang menghendaki siapa makmum, dengan salam yang pertama atau dengan salam yang kedua yang dia kehendaki. In kana, apabila adanya makmum itu khalfahu, berada di belakangnya imam. Kalau memang makmumnya berada di belakangnya imam, maka salamnya dia niatkan untuk menjawab salamnya imam bi ayyi salamaini, dengan salah satu dari dua salaman yang dia kehendaki. Yang mana yang kemudian dia kehendaki untuk menjawab salamnya imam. Wa bisaniyati, dan dengan salaman yang kedua, ya, dengan salam yang kedua, in kana, apabila adanya makmum itu an yaminihi, berada di sisi kanannya imam. Nah, kalau makmumnya berada di sisi kanan, maka niatnya pada salam yang kedua itu adalah raddus salam lil imam. Tadi kan kalau makmumnya di belakang persis, maka bagi makmum boleh memilih dari dua salamannya untuk menjawab salaman imam, baik dengan salam yang pertama atau salam yang ke. Nah, kalau posisi makmumnya sebelah kanan, ini beda-beda lagi. Wa bisaniyati, maka dengan salaman yang kedua lah diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Wa bisaniyati, dan dengan salaman yang kedua, in kana, apabila adanya makmum itu an yaminihi, berada di sisi kanannya imam. Wabil ula, dan dengan salaman yang pertama raddus salam lil imam, maksudnya wabil ula, dan dengan salaman yang pertama raddus salam lil imam, untuk menjawab salam bagi imam. In kana, apabila adanya makmum itu an yasarihi, berada di sisi kirinya imam. Berarti kalau makmumnya di sisi kiri,
Nah, dia raddus salam lil imam diniatkan dengan salaman yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam kan niat salam kepada kita yang ada di sebelah kiri. Nah, kita yang sebelah kiri jawab salamnya pakai salam yang Assalamualaikum warahmatullahi. Niatin untuk menjawab salamnya imam tadi. Jadi ada etikanya, adabnya nih, ya. Hanya belajar, biar tahu ya ada posisi di mana, bagaimana dan sebagainya. Wasuwaisanu dan disunahkan apa ayanwiya untuk berniat. Siapa ba'dul makmumina, sebagian makmum ya. Ar-radda pada menjawab salam ala ba'din pada sebagian yang lainnya. Disunahkan juga bagi sebagian makmum nih, makmum banyak, sebagian niatin untuk menjawab, sebagian niat untuk salam, sebagian niat salam, sebagian niat menjawab. Fayanwi maka niatlah pada raddus salam ya, siapa man orang-orang ya, makmum ala yaminin yang berada di arah kanan, al-musallimi yang ala yaminil musallimi yang berada di arah kanannya orang yang salam, bitaslimatis saniyati dengan ulut salam yang kedua. Ini caranya ya. Maka orang yang berada di sebelah kiri kita, kanan kita, menjawab salamnya dengan salaman kedua dia. Kita ulut salam pertama, niatin untuk salam pada orang makmum yang ada di samping kita. Nah, dia nanti gantian menjawab pada kita sebelah kiri. Jadi saling menjawab antara sebagian makmum dengan sebagian yang lainnya. Ini sunnahnya. Waman dan juga raddus salam pada orang ala yasari yang berada di arah kirinya musallim, orang yang urut salam ya. Bil ula dengan taslimatul yang pertama. Waman dan niatlah salam siapa man, kalau salah satu salamnya ya man sya'a